Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bakal lebih berbeda daripada konten-konten sebelumnya. Jadi konten ini namanya berbagi kismis, berbagi kisah mistis. Asik. Di samping saya ini sekarang sudah hadir salah satu teman saya yang kece, salah satu pendaki gunung yang ya cukup berpengalaman lah. Siapa nih namanya nih? Halo guys, kenalin nama saya Muhammad Fauzan. Oke. Orang-orang manggil saya Fauzan atau terserah kalian lah. Oke. Di episode kali ini, episode pertama kali ini ada salah satu kisah yang menurut saya layak banget buat di-share, buat dibagiin sebagai informasi buat teman-teman, khususnya teman-teman yang berada di daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok begitu ya. Kisah mistisnya di mana? Yaitu sekarang kita bakal nyeritain masalah salah satu bukit yang ada di sekitaran Rinjani. Nah kebetulan yang ngedapetin kisah ini, yang ngalamin kisah ini adalah Mas Fauzan. Ini kita no sensor ya Mas Fauzan ya. Kita bakal nyeritain tentang salah satu bukit yang baru dibuka, namanya Bukit Anak Dara. Nah kira-kira nih kisahnya tuh mulai dari mana sebenarnya? Mendaki itu dari 3 minggu yang lalu dan saya mendaki berlima, 5 orang. Berarti kan Mas Fauzan mendaki 5 orang ya? Ya. Ganjil gitu ya? Ganjil. Ini kalau misalnya teman-teman para pendaki yang sering mungkin pernah dengar mitos gitu ya, kalau mendaki gunung dengan jumlah ganjil tuh bakal digenepinnya sama apa, sama siapa kita nggak tahu gitu. Nah ini pendakian 5 orang, kemana? Ke Anak Dara? Ke Anak Dara. Ke Anak Dara, oke. Mulai dari start pendakian deh, gimana tuh ceritanya? Jadi kita nyampe parkiran itu udah kalau bahasa di sini tarhim ya. Oh, udah selawatan udah gitu ya? Tarhim, Udah selawat tarhim ya. Selawat tarhim, terus kemudian pas kita nyampe di parkir itu ternyata di sana sepi. Udah sepi. Udah sepi. Maksudnya padahal di tempat base camp itu kita dikasih tahu sama mas-mas yang di sana, nanti ada satu orang teman saya yang udah nunggu parkir di sana katanya. Tapi pas kita nyampe parkiran itu ternyata nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sepi. Jadi kita perlu nunggu dulu ya. Ini orang parkirnya kemana? Tapi gitu. yang parkir motor banyak. Maksudnya yang motor yang parkir tuh di sana banyak. Ada. Tapi nggak banyak. Oh, nggak banyak. Oke. Tiga motor kalau nggak salah. Itu rombongan yang memang udah di atas duluan. Udah di atas duluan. Oke. Terus tidak lama berselang kemudian tukang parkirnya tuh muncul. Tapi saya nggak tahu itu ada. Tiba-tiba aja tukang parkirnya tuh muncul. Ini gila. Tukang parkirnya misterius banget. Parkirnya tuh bapak-bapak ya lumayan udah tua sih. Iya. Bukan bapak-bapak tapi udah kakek-kakek lah. Oke. Bukan bapak-bapak lagi, udah tua. Dan iya kostumnya ya ala orang sana, pakai orang sana lah. Oke. Berkebun. Istilahnya kayak warga lokal lah Iya, begitu ya. Jadi penampilannya warga lokal banget gitu. Oke. Tapi nggak ada yang aneh di sana sebenarnya. Nggak Nggak ada yang aneh. Nggak Karena ada mungkin yang aneh sama sekali. kita rasionalin nih kalau misalnya tukang parkir gitu kan. Iya, betul. Tapi berarti setelah jalan nih gimana tuh ceritanya? Nah, kemudian setelah selesai semuanya, Pak ini benar tempat parkir ya, benar. Kata bapaknya benar, parkir aja di situ Mas. Ini aman Pak, iya aman banget kata bapaknya. Kemudian kita turun motor, nyiapin semua yang perlu disiapin, maksudnya checking ulang lah segala perlengkapan. Oke, kita berdoa sebentar dan maghrib, azan maghrib. Azan maghrib. Kalian sholat dulu nggak? Enggak. Oke, nggak sholat dulu. Nggak. Emang pantas nih diganggu nih gitu ya. Jadi karena nggak sholat dulu. Oke, tapi Anda kan saya tidak justifikasi gitu ya. Sholatnya mungkin nanti gitu. Oke, lanjut. Tadi ada sih teman yang nyaranin kenapa kita nggak sholat dulu maghrib gitu. dulu di sini. Tapi kenapa? Karena udah sore banget gitu ya, mikirnya udah malam ya udah gitu. nanti aja di atas gitu. Kita jamak gitu. atau jamak kasar ya? Iya bisa jamak kosor, bisa jamak Nanti kita- akhir gitu ya, jamak kita akhir gitu ya. Nanti maghrib biasanya di atas aja. Oh gitu, iya. Makanya ya udah. Kemudian kita berdoa, terus udah berangkat. Oke. Cus. Nah setelah berangkat nih kan udah berangkat. Jadi keanehan yang kalian temui itu mulai sejak kapan jadinya nih? Jadi awalnya itu kita berangkat, itu nggak ada apa-apa. Oke, normal kita, ya. normal lah seperti Meskipun jalan malam gitu ya. Terus? Pokoknya normal. Kita semua ceria, teman-teman yang lain juga ceria dan
saya paling belakang posisinya. Heeh. Saya posisinya paling belakang. Sweeper lah ya. Sweeper kalau dalam pendakian itu namanya sweeper yang paling belakang. Terus ya udah teman-teman yang lain saya suruh duluan. Oke. Jalan. Kemudian kita mulai masukin hutan karena trek dari Bukit Anak Darah itu hutan dulu, baru nanti kalau Ilalangnya. ketinggian, baru ketemu savana. Oh gitu ya. Terus yaudah hari mulai makin gelap dan gelap banget. Iyalah malam kok. Malam di hutan ya gelap banget gitu. Tapi gelap banget gitu ya. Hari mulai makin gelap, kemudian kita makin memasuki hutan Oke. dan keanehan mulai terjadi. Entah kenapa teman saya satu persatu ada aja masalahnya. Teman saya yang satu malah mengerang kesakitan. Itu kenapa? Saya nggak tahu. Sakit dada Sakit gitu. dada tapi saya nggak tahu. Katanya mau muntah, cuman itu penyakit apa saya nggak tahu. Oke. Terus kemudian teman saya yang satu malah ininya lututnya katanya yang sakit. Jadi itu yang bikin kita Lambat. banget. Oh, Jalannya gitu. itu lambat banget. Keanehan apa lagi yang menurut Mas Fauzan itu justru di luar akal sehat? Ya. Jadi makin ke dalam hutan rasanya itu makin gelap banget. Yoi mamen. Makin gelap banget dan Makin gelap. anehnya kenapa baru kali ini saya mendaki, baru kali ini selama mendaki baru dengar banyak banget satwa-satwa liar, terutama burung-burung yang di hutan itu kok bisa bersuara dengan sangat-sangat ramainya. Ribut gitu ya? Ribut banget. Mungkin teman-teman yang pernah ya, mungkin pernah teman-teman yang pernah melakukan pendakian malam hari, mungkin di beberapa pendakian juga saya sempat ketemu malam di hutan, tapi nggak rame sih kalau sepengalaman saya itu nggak rame. Berarti Mas Fauzan dengar apa ya? Menurut Mas Fauzan itu aneh ya? Iya, aneh Artinya banget. burung-burung, satwa-satwa yang ada di hutan tuh rame. Betul. Oke. Rame banget. Mm-mm. Ini ya abnormal lah istilahnya, karena kalau dulu memang saya pernah sering banget dengar suara burung saling bersahutan, tapi nggak seramai kayak gini. Nggak serame ini. Paling 1-2 dan udah itu diem gitu. Dan ini kalau yang di bukit ini kemarin itu bersahutan tapi secara kontinu. Tapi secara kayak terus-menerus. keganggu gitu berarti. Maksudnya berarti- mereka tuh kayak betul. ngelihat ada yang mengancam. Kan Ah. biasanya satwa tuh ribut atau menjadi agresif. Itu kalau misalnya mereka menemukan atau melihat hal-hal yang menurut mereka mengancam. Iya. Oke. Setelah Anda mendengarkan suara burung, Mas Fauzan mendengarkan suara burung itu, apa yang Mas Fauzan dapati? Rasa saya mulai nggak enak dari situ. Firasatnya udah mulai gak enak. Goblok ya. Rasa saya udah nggak enak. Kok ini Kampret burung? merinding sumpah. Kok ini Ini baru burung? sini aja merinding. Kok ini burung sampai kayak gini? Tapi bukan buang puyuh ya. Bukan Gila mau nih, puyuh, ini bukan. cerita horor nggak ada ininya, nggak ada harga dirinya gitu ya. Oke, lanjut. Berarti udah mulai ngerasa nggak enak. Udah mulai ngerasa nggak enak dari burung itu, suara burung-burung yang terus dan entah kenapa juga mulai saat itu kan firasat saya udah mulai nggak enak. Entah kenapa ada kayak orang ngikutin di belakang. Ada orang ngikutin di belakang. Seperti orang ngikutin di belakang. Itu ngelihat, maksudnya pas ngerasa awal nih pertama nih ngelihat atau cuman dengar aja? Kayak firasat lah mungkin ya. Firasat ya. Karena sebelumnya memang belum ada tanda-tandanya, entah pendengaran atau dari penglihatan itu nggak ada. Tapi ngerasa aja ada aura gitu di belakang ya. Ada ngerasa banget kalau ada tuh Ada orang di belakang. yang Oke. yang ya mengenapkan lah gitu ya. Itu mengikuti. posisi udah di tengah masuk Ya, udah di tengah hutan banget. hutan ya. Oke. Jadi Sip. mau balik Jauh. Mau naik juga? jauh. Waduh. Lumayan Mau naik serem banget. Jadi diikutin. serba salah. Oke, setelah itu Terus kemudian ya udah kita jalan tapi dengan sangat pelan karena memang banyak teman-teman maksudnya beberapa teman yang memang cedera gitu Cedera ya. Tiba-tiba pada suatu waktu Mm-hmm. ketika kita lagi jalan kok ada suara. Ada suara apaan? Pertama suara orang sedang bercakap-cakap. Itu suara orang pendaki bercakap-cakap, tapi padahal dari base camp
kita tuh nggak ada sama sekali rombongan yang lain selain rombongan kita. Itu yang ngedengar siapa? Semuanya kita. Semuanya nggak dengar. Dan kita saling bersaut memang kok ada suara ini, kok ada suara itu. Tapi kita berusaha untuk positif thinking. Tapi mikirnya masih positif ya. Mungkin suara untuk pendaki positif, gitu. Untuk positif thinking itu memang mungkin dari ya malum kita di gunung ya. Iya. Segala suara mungkin bisa dengan mudahnya kedengeran. Setelah itu Dan kita ya nggak terlalu terganggu lah ya sama suara pendaki tadi karena memang kita berusaha untuk positif dan ya mungkin itu suara dari orang lain gitu. Oke, setelah itu kita nanjak kembali lagi untuk nanjak. Kembali lagi ada suara, entah itu suara apa yang kayak di pohon gitu loh, kayak krek di suara pohon krek gitu. Oke. Padahal nggak ada angin tapi. Padahal nggak ada apa ya? Anginnya nggak kenceng intinya gitu, nggak ngegerakin pohon gitu kan. Anginnya nggak ada malah. Oke. Orang Vegetasinya rapat nih. rapat banget. Oke. Terus Vegetasinya lumayan rapat. Terus setelah saya mendengar ada suara krek dari samping saya, kemudian seketika saya menoleh dan ente noleh. iya, Goblok. saya noleh mas. Oke, terus Saya setelah noleh. Saya noleh dan ternyata disitulah orangnya. Makhluk bermata hitam. Makhluk hitam bermata merah menyala dan saya senter mas. Ini kan headlamp saya nih dan saya senter mata itu. Enggak. Posisinya ngelihat ada sosok hitam, Iya, matanya merah. matanya merah Aduh, gila, tengah hutan. tengah hutan. Astaga. Itu apa bro? Nah, itu saya nggak tahu Tapi itu posisi apa. enggak, coba kita berpikir positif. Tapi itu normal dalam posisi tubuh normal, artinya Tubuh normal, enggak sedang nggak sedang ke apa ya, nggak sedang keluyuran, enggak sedang ngelamun gitu enggak. nggak sedang ngelamun, nggak sedang, pokoknya dalam posisi normal Normal banget, banget ya? sadar banget. Sadar banget. Oke, ngelihat sosok hitam itu. Ngelihat sendiri. Ngelihat sendiri. 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 Yang lain gimana yang 4 orang? Nggak lihat, Dan posisi kamu di paling belakang. paling belakang. Edan. Jadi tadi tempatnya itu, ini kan posisi saya nih, bawa ransel. Posisinya itu sekitar 3-4 meter di belakang tapi arah Arah kanan. dia, arah kanan saya. Wow. Dan dia agak ke atas dikit. Dia agak tinggi dikit. Agak tinggi dikit. Jadi nggak Nggak kesepanjang. sejajar. Itu posisinya tinggi atau enggak tuh tanahnya? Atau tebing di bawah? Tebing kayak gini. Tapi tebing bukan Itu tebing. apaan cuy? Tapi itu bukan tebing yang vertikal kayak Iya, gini ya. Tapi tapi- kayak Tapi kan jurang. tetap ke bawah kan? Iya. Otomatis Harusnya kalau misalnya berdiri kan berarti kita ngelihat ke bawah. Iya, seharusnya kita ngeliat ke bawah. Dan bentukannya kayak gimana? Nah, itu seketika saya pun arah headlamp saya ke mata tadi. Dan anehnya nggak ada wajah sama sekali. Anjay. Nggak ada wajah. Jadi seharusnya kan kalau kita misalkan menyalakan senter kita ke arah wajah manusia itu pasti bakal Kelihatan kan dong, maksudnya wajah-wajahnya. fisiknya tuh kelihatan gitu ya. Tapi ini nggak kelihatan sama Nggak sekali. kelihatan sama sekali. Tapi pas di center tuh itu posisi mata masih ada nggak sih? Masih dan itu menatap saya juga. Dan lu lagi merinding. Aduh. Itu matanya menatap saya juga, tapi entah kenapa saya takut sih sebenarnya guys. Cuman saya selalu berusaha untuk tenang. Tenang ya. Iya, karena teman-teman yang lain kalau misalkan saya sekarang Oke. Paham. Kalau misalnya Mas Fauzannya takut, yang lain Otomatis gimana juga- gitu. Sedangkan otomatis juga yang lain di grup pasti bakal ini takut. satu-satunya yang paling senior Mas Fauzan. Betul. Dan oke, setelah itu, setelah melihat sosok itu, gimana? Oke. Dan seketika saya langsung membalikkan badan ke depan. Astagfirullahaladzim. Itu saya ngelihat apa? Tapi masih inget, Hmm. masih inget sama yang di atas gitu ya. Astagfirullah. Itu apa gitu? Terus? Perasaan takut pasti ada lah ya. Yoi mame. Nggak mungkin nggak takut lah. Dan seketika saya menyuruh teman untuk ayo cepat
cepet angga ya gitu. Nyemangatin gitu. Iya. Padahal takut. Karena takut. Dan alhamdulillah syukurnya teman-teman yang lain juga nggak ada yang lihat. Nggak ada yang ngelihat. Nggak ada yang ngeliat. Berarti cuma Fauzan sendiri dan Fauzan diem ya. Maksudnya nggak ngasih tahu ya. Oke. Sebenarnya guys, saya tuh pengen apa sih namanya? Pengen nyamperin. Iya, pengen nyamperin. Ini bodoh sih maksudnya. Pengen nyamperin makhluk itu, tapi Gimana ya? Maksudnya kan tengah hutan. iya. Orang posisinya agak tinggi, mata merah. Nggak kelihatan tubuhnya gitu. Mau Saya dideketin. sebenarnya saya pengen samperin, Mas. Karena Ya Allah. saya rasa itu mungkin ada pendaki lain yang yang mungkin itu pendaki lain yang Tapi memang dipastiin bukan orang ya. Maksudnya bukan pendaki gitu. bukan. Mungkin pendaki yang lagi ngerokok gitu kan. tapi- Merah gitu nyala rokoknya berdua gitu. Enggak gitu. enggak. Itu mata beneran. Mata beneran. Saya pengen nyamperin, tapi nanti setelah saya samperin kemudian si makhluk tadi nggak nyahut, gimana dengan teman-teman saya yang di depan? Oke. Kalau tahu itu Dan Anda dicegat, diculik gitu. Iya. Hilang. Oke, berarti singkat cerita tuh. Udah, tapi diikutin nggak sampai atas tuh sama yang merah, yang hitam tuh. seketika kemudian ya kita jalan biasa dengan ya di samping dengan menyemati teman-teman yang lain. Sudah alhamdulillah ketemulah sampai pos 1. Pos 1 itu adalah perbatasan dari Hutan sama. hutan dan sabana. Tapi posisinya masih ngikut nggak yang tadi? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Soalnya Oke. saya Berarti dia ngikut cuma sepanjang hutan aja. Mm-mm. Wah, gila. Tapi yang anehnya yang tadi yang yang suara burung Burung, tadi itu tetap ada di sepanjang perjalanan Dan hutan menurutku itu tetap ada. relate sih kayaknya. Maksudku kayak yang tadi aku bilang, misalnya satwa tuh nggak bakal ribut, nggak bakal agresif, atau nggak bakal istilahnya buyar. Mereka tuh kalau misalnya mereka nggak merasa terancam atau ngelihat yang di luar menurut batas yang tidak mengancam mereka begitu. Dan mungkin itu yang mereka lihat gitu. Jadi Ojan nggak ngelihat sendiri, tapi ngelihat sama burung-burungnya gitu kan. Wow, gila sih. Sosok hitam, matanya merah. Tapi ini dalam keadaan sadar ya. Sadar banget. Oke. Jadi setelah dari pos 1 itu kita jalan sekitar 1 jam mungkin ya, 1 jam atau bahkan kurang, kayaknya 30-40 menitan kita sampailah di pos 2. Jadi pos 2 itu kayak ini di punggung gunung tapi kayak agak puncak gitu loh, puncak bukit yang pertama. Oke. Jadi agak landai dan itu sekitar muat ya 4 tenda muat. 4 tenda muat lah ya. Nah, tapi nggak ada orang di sana. Nggak ada orang sama Nggak ada sekali. yang camp di pos 2. Sebenarnya kalau misalkan pos 1 penuh puncak penuh pasti ngecampnya di pos 2. Oke. Berarti nge-campnya di sana ya, Ya, di bukit pertama, Iya. pos 2. Pos 2. Oke. Oke, setelah kita Setelah sampai itu? pos 2, kemudian kita istirahat sejenak dan setelah itu saya menyuruh teman-teman untuk ayo buka carry-nya. Oke. Kita bangun tenda. Bikin tenda lah ya. Bikin tenda di sini karena kayaknya teman-teman yang lain memang udah agak kecapean, ya udah saya memutuskan untuk bangun tenda di situ. Oke, daripada nanti bahaya yang lain gitu ya. Iya. Karena kan fisik ya. Betul. Oke. Berarti setelah itu bikin setelah, tenda. Setelah semuanya selesai, tenda jadi, kemudian kita masak dan pukul 10 kita tidur. 10 lebih kayaknya, 10 lebih, 10 lebih. Jam Baru 10-an malam ya. Terus habis itu? Terus habis itu kita kan bawa 2 tenda. Ah, Yang satu kapasitas 3 orang, yang satunya 2 orang. oke. Jadi saya tidur sama teman saya yang lain. Jadi 2 orang. Saya tidur Oke. 2 orang dan teman saya 3 orang. Oh gitu. Nah, terus Dan ini nih keanehan terjadi pas kita tidur lagi. lagi.